50% omset turun Mas Om. Yang ibaratnya kita biasa megang misalnya 5 juta sehari, tapi kita nggak memegang duit segitu lagi. Dari 5 juta paling 500.000 tadi. Oke guys, ketemu lagi bersama gue Romi dari Republik Cuan, dan hari ini edisinya adalah gue akan ada segmennya namanya podcast Republik Cuan. Siap. Dan di sini gue pastinya akan membahas dan mengkaji dan mengenal lagi sosok-sosok pedagang batu di sini. Makanya di sini hari ini perdananya podcast untuk bintang tamunya adalah Mr. Kamal. Tepuk tangan buat Bang Kamal. Selamat datang di podcast Republik Cuan. Thank you sebelumnya. Udah diundang di podcast Republik Cuan. Kopi dulu. Oh iya, salam kopi dulu. Salam kopi dulu, mantap. Waduh, mantap banget. Nikmat banget. Oh, sebelumnya terima kasih kepada endorse Arteta Permata. Arteta Permata, kopinya mantap banget. Mantap. Pahit bener. Emang gue suka yang pahit-pahit. Karena gue udah manis juga kali. Bang Kamal. Siap, Mas Om. Aduh. Jadi hari ini gue pengen ini nih mengenal secara detail sosoknya Bang Kamal tuh seperti apa sih? Kepo juga gue. Kali aja kita bisa berjodoh. Perjalanan hidup batu ya? Perjalanan lu kenalin dulu sosok lu tuh, dari lu lahir di mana, di planet mana, terus tiba-tiba ada di Blok M tuh gimana ceritanya? Perjalanan sebenarnya sih lumayan lama juga ya Mas Rom ya. Saat itu kurang lebih 2010 lah. 2010 itu sih sebenarnya kita menyalurin hobi sebenarnya. Nah, ini belum ada toko sebelum di Blok M Square. Kita mulanya beli toko di Blok M Square itu tahun 2013. Nah, mungkin orang udah banyak yang bilang ke kita, lu mah enak mah udah punya toko, lu udah ini kan. Tapi dia nggak tahu perjalanan kita itu seperti apa kan. Nah, mungkin perjalanan itu semulus lurus saja kan, ada pasti belok-beloknya. Pasti dong. Pasti. Namanya hidup pasti nggak mungkin lempeng aja. Benar. Dulu awal ceritanya saya dikasih keliling batu sama saudara sebenarnya Mas. Oh gitu. Nah, jadi dulu makanya saya dulu terkenalnya di sini kelas bukan permata, tapi batu akik kecubung. Batu akik kecubung ya. Batu kecubung sama Borneo. Nah, jadi dia dulu modalin saya awalnya itu untuk keliling. Nah, lu keliling mal gitu. Kita keliling, kita jalan keliling, akhirnya di tahun 2013 akhir mau tahun baru mutusin beli toko di sini. Oh gitu. Jadi awalnya lu keliling dari TBK ya? TBK itu tukang batu keliling. Bener. Gitu. Jadi lu keliling-keliling dulu tuh berapa lama lu proses untuk keliling-keliling, jualan keliling? Dari 2010, Mas Rob. Itu lama juga ya? Lama, 3 tahun. Proses 3 tahun baru akhirnya saudara juga mutusin, udah deh Mal, daripada lu keliling terus kita punya toko aja, beli di sini gitu. Iya, capek kali keliling mulu, ya nggak? Sekali-kali ngadem. Di mall mainnya. Di mall adem. Bener. Jadi pas itu lu udah mulai langsung buka toko di Blok M Square. Tapi untuk flashback lagi nih, untuk sebelum lu terjun ke batu, lu tuh lu kerja atau apa gimana? Oh, gawe sebelumnya dulu. Saya gawe di IO. Organizer. Iya. Lama juga? IO dari 2007. 2007. Tapi sampai sekarang apa gimana? Sampai sekarang. Wah, selingan aja. Jadi selingan. Sebenarnya kalau batu itu kan menyalurkan hobi kita ya. Jadi gimana hobi itu kita punya hobi tapi menghasilkan. Nah ini saya begitu. Jadi kita punya hobi yang menghasilkan ya seperti apa ya ini. Jadi basic lu sebenarnya tuh pekerja tadinya. Iya. Pekerja terus tiba-tiba ada peluang bisnis. Karena waktu pas booming batu di 2014 ya? Bener. Wah, itu udah gila banget itu. Gila. Wah, sedap pokoknya. Itu, kita nggak bisa dibilang itu toko sama isi barang, mahalan isi barang. Ya iya. Gede pokoknya. Jari mah bisa dibuntungin dulu kalau kita ketemu di jalan sama orang. Iya. Jadi prosesnya, lu nih dari sosok pekerja, terus tiba-tiba lu ada hobi batu, cincin.
Terus tiba-tiba ngeliat ada peluang bisnis di sini kayaknya bagus gitu. Bagus, Nah, akhirnya lu coba untuk seriusin ya. seriusin. Bisnis di sini. Hmm. Mulai dari keliling dulu, terus akhirnya lu putuskan untuk buka toko Buka toko di Blok M Square. Nah, awal lu buka toko di Blok M Square tadi tahun berapa? Tahun 2013 akhir. 2013. Jadi udah menjelang mau booming nih ya. Udah mau booming. Udah mau booming. Saat itu udah kelihatan toko udah banyak tuh. Nah, kita udah nggak bisa opsi nyicil saat itu. Langsung beli. Langsung beli cash dibilangnya pokok. Pak nih, karena waktu itu sistemnya berebutan kan. Iya, Nah, ini kalau emang mau langsung beli cash gitu. Saklek juga sebelumnya Oh, iya. Blok M Square. Karena memang waktu itu memang udah menggeliat sekali ya. Jadi emang harus buru-buru. Oh iya, harus buru-buru. Nah, Buru-buru dapetin toko karena kalau kayak contohnya gue masuk sini juga yang terakhir juga udah sempet nggak kebagian toko. udah slow-slow ya. Udah padat banget. Padat. Waktu itu zaman itu harganya masih gimana untuk beli toko di sini? Kalau beli toko itu waktu itu harganya masih di bawah 200 ya. 200 ya. Cuman kalau emang kita opsi nyicil kan melambung, Mas Om. Iya, benar. Nah, kalau opsinya cash emang diutamakan cash. Iya. Kalau utamakan cash itu diutamakan lebih murah gitu. Tapi lu belinya cash? Cash waktu itu. Sultan. Sultan, ngeri. Itu hasil dari batu juga sebenarnya. Oh, jadi dari hasil batu lu keliling dulunya, lu nabung. Punya duit cash 200 juta. Ya hampir kurang lebih segitu lah. Aduh, gila, duitnya banyak juga. Aduh, ngeri gue. Ngobrol sama Sultan nih gue. Nah, kita habis itu beli. Nah, kita buka dah tuh, lanjut terus berjalan sampai melonjak naiknya, wah udah drastis banget. Drastis, jadi waktu sampai itu orang aja nggak bisa lewat di sini kan. Penuh banget. Penuh banget saat itu. Oke, jadi akhirnya lu putusin untuk buka toko dan dapat di sekitaran Blok C pusatnya Batu ya? Di Blok C saat itu. Pas itu saya ngeliat karena beli di sini pas banget sama Samsat pas lagi perpanjang STNK juga saat itu. Oh gitu. Nah, awal mulanya pas perpanjang STNK emang udah niat mau beli. Perpanjang STNK ngeliat kok ada toko kosong. Oh. Nah, langsung lah tanya sama pengelola. Oh gitu. Ah. Waktu itu, jadi kebetulan pas lagi STNK mobil Ferrari lu habis gitu ya? Iya. Ada lagi perpanjang. Sultan. Oh, perpanjang Ferrari aja di sini. 05 ya. Jadi pas lihat, wah ini kayaknya lu putusin untuk pas lagi lu nggak sengaja ya? Waktu Nggak itu ya? sengaja. sebenarnya. Tapi emang udah niat mau beli Udah saat niat. itu. Akhirnya lu putusin ketemu dengan manajemen, terus lu beli dah tuh ya? Beli. Toko, dan dapetnya juga di sentralnya ya, di Pas Blok C. banget di Blok C ini. Jadi Blok C itu adalah sentral batu. Jadi di Blok C ini benar-benar semua pedagang batu kumpulnya di sini. Sampai sekarang ya. Sampai Sampai sekarang sekarang juga begini di Blok C semua adanya. Nah, terus gimana tuh? Habis lu buka, terus gimana? Kelihatannya langsung rame apa gimana? Wah, itu ibaratnya keran yang tadinya netes itu bener-bener dibuka full. Tuh, kalau begitu kita Iya. kayaknya udah makin berbau cuan. Pokoknya cuannya gila banget saat itu. Iya. Pokoknya saat itu pas dibuka udah langsung kita boro-boro mau bersihin etalase ya. Buka rolling door aja itu udah kayak ibaratnya ada makanan, malam pada ngumpul. Jadi udah pada nungguin lo nih. Pada nungguin. Tapi saat booming ya. Saat booming. Kalau saat sekarang kan kita hanya online kan. Jadi jualnya hanya online gitu. Oke, jadi perjalanan pas 2013 akhir menjelang 2014, intinya lu langsung ngerasain boomingnya batu ya, perbatuan. Iya, tapi saat waktu beli itu saya bukanya itu bukan Januari, Maret 2014. 2014. Ah, itu udah menjelang karena waktu itu kan saya belum sempat buka kan, masih beres-beres, masih ada kerjaan kantor juga kan. Oke, jadi lu udah langsung ngerasain itu geliatnya perbatuan, semaraknya dan benar-benar boomingnya dari situ. Wah, cuannya banyak dong. Gila. Itu mah udah. Jadi waktu itu sehari sini penuh, di sini penuh. Pokoknya kantong kresek. Pokoknya pakai kantong Sampai kresek. ngamut, akhirnya bawa kantong kresek duit. Aduh, gawat. Apa pokoknya kita anggap pokoknya
nggak cukup lah ibaratnya nyari duit yang dulu mah gampangnya minta ampun ya. Sehari nyari 10 juta mah kecil ya? Kecil banget. Kecil banget. Apalagi pas zamannya terakhir mantan presiden kita yang SBY ngasih bacan itu. Nah, itu lagi puncak. Oh, itu makin wah gila makin banget. gila. Benar. Oh, karismatiknya langsung. Terutama dia emang di batu bacan itu benar-benar langsung up langsung ya, benar-benar meledak sekali. Benar. Nah, menutup umumnya untuk batu jenis-jenis batu galian yang baru tuh juga langsung pada booming ya. Booming. Apaan aja semua akhirnya galian tambang dari wilayah sini, dari Jawa, seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari semuanya naik sampai ada solar ya. Bener. Solar Aceh, wow, booming semuanya. Apapun deh. Apapun batu Nusantara kita udah gila harganya. Jadi udah hampir rata semuanya, namanya perbatuan lokal naik semua. Yang zaman dulu orang pada takut pakai batu gede, saat itu batunya gede-gede semua. Main gede-gedean pakai. Iya. Sini pakai leontin. Jadi waduh rame deh pokoknya. Cuman batu kali aja gak dipakai nih di sini di tangannya. Nah, oke dah tuh. Terus lu ngerasa sama booming-boomingnya itu berapa lama sih booming batu itu? 2014 saya ngerasa sampai 2017 saat itu. 2017 pas mendekati lebaran sama pendaftaran sekolah. Kalau nggak salah. Itu udah mulai agak lesu. Lesu. Cuman masih tetap ada yang beli, tetap. Kalau yang beli mah masih. Kan penghobi itu kan nggak mungkin udah begitu aja kan. Ya kalau yang pengikut yang ibaratnya cuma ikut-ikutan, ya hanya ngikut doang kan. Tapi kalau penghobi ya terus dia berjalan terus. Berjalan dia nggak mandang itu lu booming, itu lu enggak, dia masih tetap. Tapi udah ngerasain lah. Kayak gejolak-gejolak mau turun tuh ngerasain banget ya. Wah ngerasa. Pokoknya ngerasa banget. Berasanya ya kita drastisnya saat itu hampir 50% omset turun Mas Om. Yang ibaratnya kita biasa megang misalnya 5 juta sehari, tapi kita nggak memegang duit segitu lagi. Dari 5 juta paling 500.000 tadi. Turunnya berasa banget. Ya bisa 2 juta gitu sehari. Oke, terus apa? Pas lagi mulai slow, lu mulai gelisah dong. Wah gelisah Mas Om. Mulai keringetan dong, gerah nih. Iya kan kita, wah dulu mah kan ada aja kan namanya kita orang kreditan apa kan pada datang kan, mau apaan aja langsung dirembes. Oh Pak, udah Pak gampang kan kayak gituan. Nah kita udah mulai gelisah tuh dari situ, tapi udah kita tutupin. Tapi ya, biasanya semenjak udah mulai turun, terus lu waktu ngerasain akhirnya di titik rendah, lu ngapain Bang? Antisipasi lu waktu ngadepin kondisi seperti itu lu gimana Bang? Saat itu saya masih menjalanin kan, waktu itu masih ada sampingannya di IO. Ya untung lu masih ada satu lagi di IO. Nah, saya jalanin tuh di IO itu. Jadi untuk sampingan untuk nutupin biaya cas servis. Nah saat itu ada yang nempatin juga kan, maksudnya bukan dikontrakin tapi tetap masih jalanin. Nah yang jalanin itu dulu Mas Dana lagi. Nanti kita comot orangnya. Iya. Nah terus dah tuh dia yang jalanin sampai titik mau lockdown 2020. Oh gitu. Jadi selama pas udah kondisi benar-benar batu di titik rendah, ya lu kembali ke asal udah ya. Kembali ke asal. Dan gue juga lihat banyak istilahnya kondisi seperti itu semuanya ya. Semua pedagang batu khususnya. Semua pedagang batu bukan untuk di Blok M aja ya, sampai di pusatnya pun. Sampai pusatnya di Robin juga sama. Ngerasain banget. Semua. Di sini kalau nggak salah dulu sampai 400-an kios deh. Setahu gue ya. Wah hampir, maaf ya Mas Rom ya, kita mau nyari kios aja itu udah nggak bakalan orang kasih. Wah udah punya si Anu gitu. Nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kita mau beli pasti bisa kan. Oke ya udah sekarang udah mulai ya dengan adanya misalnya kita sebagai pelaku bisnis tetap dong harus
cari jalan gitu. Iya, nyari peluang. apapun. Akhirnya titik awal kebukanya lagi itu online ya? Iya, online. Waktu itu Ruby Rebus. Oh iya, nah ini perjalanan ada sosok YouTubers yang masuk ke Blok M, yaitu kontennya memang mengenai seputaran batu ya, batu permata maupun lokal maupun pokoknya intinya seluruh perbatuan lah ya. Seluruh perbatuan. Nah, itu awalnya dari Ruby Rebus tahun 2009 dulu saya awalnya. Dia nyariin ke saya itu karena kan saya dulu kelasnya kan dia nyari itu kelas lomba saat itu. Oh gitu. Saat itu kelas lomba itu dia nyariin namanya batu Thompsonet, yang itu yang ada namanya Bulu Hanoman. Bulu Hanoman itu saat itu di Blok M sampai sekarang ya. Iya. Sampai di sekarang Bulu Hanoman hanya saya doang yang punya nih Mas Rom. Oh iya. Sertifikatnya juga masih ada. Masih ada di toko. Tapi kalau mau lihat-lihat boleh di toko. The King of Hanoman. Nah itu. Saya melawan satu komunitas tapi tunggal. Satu komunitas kan ketahuan warganya. Belum ada yang ngalahin lah pokoknya. Belum ada yang ngalahin. Iya. Sudah terbukti itu. Sudah terbukti. Oke, jadi sekarang kayaknya jalan untuk bisnis batu lagi udah mulai kebuka ya? Udah mulai kebuka, udah ya ibaratnya tadinya lesu, ya sekarang kita ada pemasukan lah sedikit-sedikit. Dengan cara ya sementara ini karena kondisi dari offline agak sepi, sekarang kita mainnya di online. Online, benar. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan adanya online nanti offline-nya juga jalan lagi. Tetap jalan, karena kan kita pertama adanya medsos ini kan, khususnya medsos ini ngundang orang kan. Apalagi Republik Cuan ya, cuan terus dah gue pasti cuan pakai ini udah iya pokoknya udah ada Republik Cuan ya cuan belakangnya cuan masalahnya iya dong masa enggak iya makanya itu jadi nah ini gue sedikit cerita dan gue juga tahu sosok YouTubers Ruby Rebus. Jadi tiba-tiba sebelum pandemi dia udah masuk ke Blok M. Benar. Dan gue juga udah sempat kenal juga, dan gue juga udah sempat juga masuk ke kontennya dia. Nah di situ gue ngerasain juga tuh bang, awal-awal masuk konten online-nya, ternyata di luar sana peminat batu ini masih kencang banget. Masih kencang. Kencang banget. Apalagi luar Jawa ya. Iya. Pokoknya di luar Jawa, di luar kota semua, di luar Jakarta tuh ternyata masih kencang banget. Cuman mereka memang kesini dia jauh. Iya, apalagi dengan kondisi yang di pelosok-pelosok, dia untuk membeli batu bingung juga di mana gitu kan. Makanya dengan caranya adanya YouTube, ada medsos segala macam, nah mereka mulai tuh berbelanja secara online. Dari online kan dia bisa ibaratnya di nelpon kita, emang kalau udah deal gitu ditransfer, nanti paling kita reses nomor jarinya, nanti udah sampai sono kan dia tinggal pakai batunya. Tinggal beres pokoknya. Dia mau besan, dia mau kondangan kan, enak kan? Apa dia mau ketemu Pak Menteri? Iya. Tapi semuanya aman ya. Aman pokoknya aman pokoknya. Transaksi secara online selama ini, apalagi khusus anak-anak Blok M nih. Iya. Aman, alhamdulillah tidak ada cacat segala macam, semuanya terkendali dengan aman. Pastinya juga kita juga berterima kasih dengan sosok Ruby Rebus. Terima kasih. Sudah banyak membantu juga anak-anak Blok M, khususnya ya kayak Bang Kama, ada Bang Mail, ada Devi, ada Yega dan segala macamnya bisa ngebuka lagi jalannya untuk berbisnis dengan lancar lagi. Dia ngebuka pintu rezeki juga ya sebelumnya. Nah, pokoknya sekarang yang gua lihat sih ya, perbatuan udah mulai naik lagi. Seger lagi. Iya, ibaratnya pohon udah ada buahnya di mulai buahnya. Iya, udah mulai berbuah. Tinggal nanti panen secara merata ya. Iya, benar. Ya, gua rasa obrolan kita nih mudah-mudahan juga bisa dimengerti ya. Iya, mudah-mudahan. Intinya namanya bisnis ya. Iya. Bisnis apapun, ya kan kayak kita kan segmennya bisnis batu. Pasti semua namanya bisnis ada naik turunnya. Iya benar, pasti. Nggak mungkin kita naik terus. Iya dong. Kalau naik terus, bensin habis mundur. Pasti ada turunan gitu. Jadi biar bensin nggak habis-habis juga Mas Rom. Gitu. Ya sering-sering ke puncak, jadi ketahuan naik turun. Lurus belok. Iya, kayak kita kan waktu itu ke sono. Bisnis begitu, nggak apapun lah bisnisnya pasti begitu. Nah, semua intinya kita sebagai seorang pembisnis memang yang diutamakan adalah mental. Bener. Karena satu untuk batu itu
ibaratnya hanya untuk hobi ya, bukan pokok. Iya. Kalau misalnya pokok itu kayak makanan, itu tiap hari orang udah pasti ada yang beli. Iya. Bener nggak Mas Om? Betul loh. Tapi kalau batu, sekarang orang beli, seminggu belum tentu orang beli. Belum tentu sebulan. Iya. Bahkan bisa 3 bulan. Nah, Ya. itu jadi kayak kita nih bukan untungnya yang besar gitu, bukan untungnya, tapi gimana cara kita mensyukurinya aja. Nah, makanya gue juga sebagai pedagang batu benar-benar sangat ya mengaspirasikan bahwa pedagang batu itu mentalnya ngeri. Benar. Tangguh-tangguh semua. Terutama buat para pembisnis batu. Hebat. Iya, karena pembisnis batu belum tentu tiap hari orang beli. Iya. Kayak kita kan emang batu kan emang mahal. Iya. Tergantung kualitas sih sebenarnya. Kayak kita beli kendaraan aja kan. Misalnya Iya. kita ini budget sekian, ya lu dapetnya begini, lu dandanin lagi ya. Nggak maksudnya nggak usah kecewa. Iya. Nah, kalau kayak batu, lu punya budget tinggi, dapat batu kualitas kayak punya Mas Romi sekelas Sultan, Iya. kan batu Raden. Aduh. Ya, Aduh. ya wajar karena batunya emang mahal gitu. Karena kualitasnya yang kita lihat kan kualitas. Kualitas dulu. Jadi nggak semua kayak batu itu mahal sebenarnya, dan nggak semuanya murahan Iya. gitu. Semua ada tingkatannya. Semua ada tingkatannya, benar. Kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Sama juga mobil sama. Bener. Ada yang murah, ada yang mahal. Iya, benar. Ada yang mulai dari merek ini sampai ke merek ini. Benar. Itu aja sama aja. Mana namanya juga barang pasti ada kelas-kelasnya. Benar. Pokoknya sekali lagi gua salut buat para pedagang batu. Udah terbukti berarti orangnya sabar-sabar ya. Sabar banget. Sabar. Makanya bininya gue juga salut. Iya. Bisa menemani suaminya, lakinya. Apalagi berjuang terus ya. iya, tukang batu itu penyayang. Penyayang. Contohnya batu aja tiap hari bisa terus. Apalagi bini. Iya. Makanya penyayang banget tukang Penyayang batu. banget. Pasti setia kalau sama tukang Pasti batu. setia. Oke Bang Amal. Ya. Gua rasa ngobrol-ngobrol kita di edisi pertama podcast gue udah cukup membuka ya. Siap. Membuka wawasan dan pikiran dan hati juga ya. Jadi semuanya sudah dijelasin keluarkan dari Bang Amal tentang sejarah dari beliau ini sampai sekarang. Pastinya sosok Bang Amal ini perlu kita apresiasi. Ya. Bukan buat Bang Amal. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada pertama kedua orang tua saya, berkat doa dia ya saya seperti ini sekarang. Amin. Dan untuk Bapak Jarib, tanpa beliau saya juga nggak mungkin punya toko. Ya iya. Tuh. Saya mengucapkan terima kasih, Terima kasih. dan kepada Om Rahmat yaitu akunnya Ruby Rebus, Ya. saya mengucapkan terima kasih. Tanpa beliau saya juga nggak mungkin terkenal sampai keluar negeri nih Mas. Iya, Bang Amal. Saya pengiriman saya online saya sampai Singapura, Malaysia, ya kan, Hong Kong, pengiriman online saya. Saya mengucapkan terima kasih, Terima kasih. pada Ruby Rebus, dan istri anak saya juga saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya dia. Dan Republik Cuan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Romi sebagai selaku Presiden Republik Cuan. Semoga maju untuk YouTube-nya Mas Rom. Amin. Dan cuannya juga makin banyak. Widih, mantap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Salam cuan. Salam cuan. Throw your ass, bitch, make it rubber and jiggle, jiggle, jiggle.